Halo guys, kembali lagi bersama saya Rizpyan Ramadan di Opinion Channel. Dari pikiran jadi opini dan membuka wawasan. Kali ini saya ingin menanggapi dan berkomentar mengenai sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. PPATK sendiri merupakan lembaga intelijen keuangan di Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi untuk mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Menurut Tempo.co Jakarta, rekening bank yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan beresiko untuk dibekukan oleh PPATK. Rekening tanpa riwayat transaksi dalam kurun waktu tertentu akan dikategorikan sebagai dorman atau rekening pasif. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, PPATK mengungkap bahwa banyak rekening dorman dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal seperti praktik jual beli rekening hingga tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Untuk melindungi masyarakat dan sistem keuangan, PPATK menghentikan sementara transaksi pada sejumlah rekening tersebut. Kebijakan ini menurut PPATK selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Langkah tersebut diklaim sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan dan keamanan sistem keuangan nasional. PPATK juga menjelaskan bahwa status dorman diberikan pada rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi dalam periode tertentu sesuai kebijakan masing-masing bank. Biasanya antara 3 hingga 12 bulan. Rekening yang dimaksud meliputi rekening tabungan, perorangan maupun perusahaan, giro, serta rekening dalam mata uang rupiah atau asing. Lembaga ini turut mengimbau kepada pemilik rekening yang terdampak pemblokiran untuk mengajukan permintaan reaktivasi. Setelah dilakukan evaluasi, rekening tersebut dapat diaktifkan kembali agar dapat digunakan untuk keperluan transaksi keuangan. Dikutip dari Antara pada Senin 19 Mei 2025, pengamat perbankan sekaligus praktisi sistem pembayaran Arianto Muditomo menyarankan masyarakat yang terdampak pemblokiran rekening untuk tetap tenang dan segera menghubungi pihak bank guna mencari tahu alasan pemblokiran tersebut. Jika merasa tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, masyarakat disarankan untuk melaporkannya melalui jalur resmi. Masyarakat juga dianjurkan untuk menyiapkan dokumen pendukung sebagai bahan klarifikasi dan jika diperlukan dapat minta bantuan dari Lembaga Perlindungan Konsumen atau layanan bantuan hukum, kata Arianto. Arianto menyatakan bahwa pemblokiran rekening masyarakat tanpa disertai bukti yang kuat, tanpa pemberitahuan maupun tanpa kesepakatan untuk klarifikasi bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Hal ini terutama menyangkut hak atas informasi, perlindungan terhadap aset, serta hak untuk membela diri. Karena itu, menurutnya tindakan pemblokiran harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang adil, serta mekanisme pengaduan yang efektif. Kemudian, apa yang harus dilakukan jika rekening tersebut telah diblokir? Jika rekening Anda terblokir dengan alasan dorman, jangan panik. Berikut adalah prosedur resmi dari PPATK. Yang pertama, mengajukan keberatan online melalui tautan resmi, mengisi formulir secara lengkap dan sesuai data yang diminta, menunggu proses review dari pihak bank dan PPATK. Proses ini dapat memakan waktu selama 20 hari kerja, tergantung dari kelengkapan data. Keempat, cek status rekening secara berkala melalui ATM, mobile banking, atau customer service bank. Dalam hal ini, saya ingin memberikan tanggapan dan opini sebagai berikut. Yang pertama, mengapa kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pejabat, lembaga pemerintah, dan penguasa selalu menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penentu kebijakan yang bodoh atau pesan tersebut tidak tersampaikan dengan baik ke lapisan masyarakat. Pemerintah harus berbenah atas pembuatan kebijakan, komunikasi kepada rakyat sesuai dengan omon-omon yang terus digaungkan oleh Prabowo, bukan hanya bisa teriak, hidup gajah, hidup Jokowi. Kedua,
PPATK tidak boleh salah dalam menentukan rekening yang dimaksud dengan menentukan kriteria yang jelas, nominalnya berapa, aktivitas mencurigakan itu seperti apa. Bukan hanya karena tidak menunjukkan adanya transaksi dalam periode tertentu, maka akan diblokir. Hal ini tentu saja sangat bertentangan, di mana pihak bank sendiri setiap bulan akan memotong administrasi secara otomatis. Itu merupakan sebuah transaksi yang seharusnya menjadi logika berpikir oleh pembuat kebijakan yang tolol. Apakah hal itu bisa menjadi dasar adanya transaksi? Ini adalah realita yang buruk dalam menentukan kebijakan, namun tidak membuka ruang untuk diskusi, di mana seharusnya rakyat dilindungi, bukan terus-terusan menjadi korban kekuasaan. Yang ketiga, seharusnya PPATK menerapkan kebijakan ini kepada semua pejabat dan penguasa yang ada di Indonesia. Ini sudah sangat jelas bahwa praktik korupsi, nepotisme, kolusi, judi online, perdagangan gelap secara besar-besaran dilakukan oleh pejabat dan penguasa negeri Konoha sendiri. Contohnya Budi Ari yang jelas-jelas terlibat judi online. Sampai saat ini tidak dipenjara dan masih enak-enakan menjadi menteri. PPATK kemana? Apakah mereka blokir rekening menteri tersebut atau menunggu? Kita menunggu dari pihak kepolisian, kita menunggu dari pihak KPK. PPATK konyol. Kemudian Yakult tidak tahu entah kemana. Sudah jelas agama pun dijadikan lahan untuk korupsi. Apakah rekening beliau diblokir, dibekukan? PPATK, saat ini Anda lembaga yang terus menjadikan rakyat Indonesia sebagai korban. Sebagai masyarakat, saya pribadi semakin bingung atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pejabat dan penguasa-penguasa tolol. Tidak mensejahterakan rakyat, bahkan cenderung menjadikan masyarakat sebagai target utama untuk dijadikan korban di dalam negara sendiri. Presiden Prabowo Subianto itu kemana? Apa yang ia lakukan? Hanya teriak hidup Jokowi dan hidup gajah? Itukah yang biasa ia kerjakan? Sungguh ironis. Petaka membuat kebijakan di dalam negeri sendiri. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terbuka hati nurani Anda. Terima kasih.